Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Septiana, NPM 18141026 dari jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagai Bahan Obat oleh Masyarakat Sekitar Kawasan Tahura Nipa-Nipa, Studi Kasus Kelurahan Mangga II, Kota Kendari. Pendahuluan. Pemanfaatan tumbuhan obat ini sering digunakan bagi masyarakat pedesaan yang bermukim di dalam kawasan hutan atau di sekitar kawasan hutan untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang diderita. Luas wilayah Tahura Nipa-Nipa seluas kurang lebih 7.877,5 hektar, terdiri dari 1.333 blok perlindungan, 1.572 hektar blok koleksi hewan dan tumbuhan, 936 hektar blok pemanfaatan, dan 3.985 hektar blok lainnya. Tujuan dari jurnal ini yaitu jenis hasil hutan non-kayu yang dimanfaatkan sebagai obat. Yang kedua yaitu cara pemanfaatan. Yang ketiga yaitu potensi tumbuhan obat yang berasal dari sekitar kawasan Tahura Nipa-Nipa. Metode penelitian. Yang pertama yaitu menggunakan metode kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua yaitu wawancara, observasi, pengukuran struktur vegetasi, dan studi kepustakaan. Yang ketiga yaitu dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara berstruktur dan semi struktur. Yang ketiga yaitu kombinasi metode jalur dan metode berpetak. Yang kelima yaitu pengambilan sampel semua jenis vegetasi yang terdapat pada plot pengamatan. Yang keenam yaitu analisis data kualitatif dilakukan dengan cross-questing. Yang ketujuh yaitu kemudian dihitung persentase masing-masing yang digunakan. Hasil dan pembahasan. Tabel 1 menjelaskan tentang jenis-jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat oleh masyarakat sekitar kawasan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa, Kelurahan Mangga II, Kecamatan Kendari. Untuk habitus pohon terdapat 5 jenis pohon. Yang tabel kedua yaitu menjelaskan jenis-jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kawasan Tahura Nipa-Nipa, Kelurahan Mangga II, Kecamatan Kendari. Untuk habitus perdu dan semak terdapat 10 jenis perdu dan semak. Tabel ketiga yaitu jenis tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kawasan Tahura Nipa-Nipa, Kelurahan Mangga II, Kecamatan Kendari. Untuk habitus herba, liana, dan rumput-rumputan terdapat 7 jenis herba, liana, dan rumput-rumputan. Tabel 4 yaitu rekapitulasi jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat oleh masyarakat sekitar kawasan Tahura Nipa-Nipa, Kelurahan Mangga II, Kecamatan Kendari berdasarkan habitus. Terdapat 5 habitus yaitu perdu, pohon, herba, liana, dan rumputan. Dari tabel 4 terlihat bahwa dari 22 jenis tumbuhan yang digunakan sebagai bahan obat sebanyak 10 jenis atau 45,45% berupa perdu atau semak. 5 jenis yaitu 22,73% berasal dari pohon, dan rumput-rumputan 2 jenis yaitu 9,09%, dan terendah
dari liana sebanyak 1 jenis, yaitu 4%. Beberapa jenis tanaman obat yang ditemukan di wilayah ini merupakan jenis tanaman obat yang cukup langka, seperti mulai. Tabel 5 menjelaskan bagian yang digunakan, cara pengambilan, dan kegunaan hasil hutan non-kayu yang dimanfaatkan sebagai bahan obat oleh masyarakat sekitar kawasan Tahura Nipanipa, Kelurahan Mangga 2, Kecamatan Kendari untuk habitus pohon. Terdapat 5 pohon, jenis pohon. Yang kedua yaitu yang ke-6, tabel 6, yaitu bagian yang digunakan, cara pengambilan dan kegunaan hasil hutan yang dimanfaatkan sebagai obat oleh masyarakat sekitar kawasan Tahura Nipanipa, Kelurahan Mangga 2, Kecamatan Kendari untuk habitus perdu dan semak. Terdapat 10 jenis tumbuhan. Tabel 7 yaitu tentang bagaimana bagian yang digunakan, cara pengambilan dan kegunaan hasil hutan yang dimanfaatkan sebagai obat oleh masyarakat sekitar kawasan Tahura Nipanipa, Kelurahan Mangga 2, Kecamatan Kendari untuk habitus herba, liana, dan rumput-rumputan. Terdapat 7 jenis tumbuhan. Yang ke-8 yaitu rekapitulasi jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat oleh masyarakat sekitar kawasan Tahura Nipanipa, Kelurahan Mangga 2, Kecamatan Kendari berdasarkan bagian yang digunakan. Terdapat 6 bagian tumbuhan yang dimanfaatkan. Yang pertama yaitu daun, yang kedua batang, yang ketiga kulit batang, yang keempat biji atau buah, yang kelima akar, yang keenam seluruh bagian. Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa bagian tumbuhan yang paling banyak digunakan adalah bagian daun, yaitu 37,93%. Kemudian bagian batang atau kulit batang, dan yang paling sedikit menggunakan seluruh bagian tanaman. Tabel 9 terlihat bahwa ada 22 kelompok penyakit yang bisa disembuhkan dengan menggunakan bahan obat-obatan yang berasal dari sekitar kawasan Tahura Nipanipa. Potensi tumbuhan obat di kawasan Tahura Nipanipa. Kawasan Tahura Nipanipa sebagai salah satu kawasan konservasi perlu dijaga karena di dalam dan sekitar kawasan tersebut masih banyak jenis tumbuhan yang berfungsi dan berpotensi sebagai obat. Kesimpulan, masyarakat sekitar kawasan Tahura Nipanipa, khususnya Kelurahan Mangga 2, terdiri dari 22 jenis tumbuhan. Yang kedua yaitu tumbuhan tersebut sebagian besar adalah dari perdu dan semak yang tumbuh liar di sekitar kawasan. Selain itu beberapa pohon, herba, rumput-rumputan, dan liana. Jurnal ini ditulis oleh Pujirahayu N. Alimuddin LD Haryanti 2016 yang berjudul Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagai Bahan Obat oleh Masyarakat Sekitar Kawasan Tahura Nipanipa. Studi kasus Kelurahan Mangga 2, Kota Kendari. Jurnalnya yaitu Eco-Grain, volume 2, nomor halaman 41 sampai 50. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.